La ilaha illallah, Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ashabihi wa jami'in wa man jahada fi sabilillahi yawmal qiyamah. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti' Allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'aziman. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Hadirin sidang jemaah salat Idul Adha yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berulang kali setiap tahun kita melewati satu kejadian besar di mana kita semua selalu dibawa oleh Allah Subhanahu wa taala pada satu figur, satu tokoh yang tidak hanya figur dan tokoh ini saja yang kemudian Allah sebutkan, bahkan keluarganya. Sehingga semestinya kita selalu harus bertanya dalam diri kita, apa yang sebenarnya Allah inginkan dari pemulangan-pemulangan seperti ini tiap tahunnya? Apa yang Allah harapkan dari setiap musim haji, dari setiap kita beribadah untuk menyembelih hewan kurban? Apa sesungguhnya yang menjadi harapan dan keinginan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua? Tentunya pengulangan itu ada maksudnya, karena Nabi Ibrahim alaihissalam adalah satu figur di antara dua figur yang disebut dengan Khalilullah oleh Allah Subhanahu wa taala, kekasih Allah. Dan hanya ada dua figur di dalam Al-Qur'an Al-Karim yang namanya dilekatkan dengan uswatun hasanah, dengan suri tauladan. Figur yang pertama adalah Rasulullah Muhammad SAW, sebagaimana kita sering membacanya dalam surah Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, dan seterusnya. Itu untuk Rasulullah Muhammad SAW. Kalimat uswatun hasanah yang kedua dilekatkan kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nabiullah Ibrahim alaihissalam di dalam surah Al-Mumtahanah ayat keempat, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan qad kana lakum uswatun hasanah fi Ibrahim wal ladzina ma'ahu. Telah ada untuk kalian qad kana lakum uswatun hasanah, suri tauladan yang baik fi Ibrahim, dalam diri Ibrahim, wal ladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersama dengan Ibrahim alaihissalam. Orang-orang yang bersama dengan Ibrahim alaihissalam yang pertama adalah keluarganya. Dan Ibrahim alaihissalam adalah sosok pilihan, sebagaimana Allah sampaikan di dalam surah Al-Imran ayat 33. Pada saat Allah menyampaikan kepada kita
Inna Allah astafa Adam wa Nuhan wa la Ibrahim wa la Imran ala alamin. Sungguhnya Allah telah memilih Adam. Adam Allah pilih menjadi manusia pertama yang hadir di muka bumi. Manusia yang menjadi bapak dari seluruh manusia. Wa Nuhan, Nabi Nuh adalah Nabi yang terpilih. Karena setelah semua kacau yang terjadi di muka bumi ini, kemudian Allah hancurkan dengan gelombang air yang besar yang dahsyat. Tidak ada sisa orang-orang yang kafir di muka bumi. Semua orang-orang kafir dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, semua ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk istrinya Nabi Nuh alaihissalam dan anaknya Kan'an. Tidak ada yang tersisa orang kafir di muka bumi. Kemudian kita termasuk di antara keturunan Nabi Nuh alaihissalam. Kita termasuk adalah turunan dari Nuh alaihissalam dan orang-orang yang bersama dengan Nuh di dalam kapal Nabi Nuh yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ala Ibrahim, dan pada saat menyebutkan Ibrahim tidak cuma Ibrahim sendiri, tapi keluarga Ibrahim alaihissalam. Itu artinya semua keluarga Ibrahim dan garis keturunan Ibrahim masuk di dalamnya. Kita tahu bahwa Ibrahim disebut dalam Al-Anbiya, bapaknya para nabi. Dari Nabi Ibrahim lah turun generasi nabi ke nabi. Lewat jalur Ishak lahirlah para nabi hingga selesai di Isa alaihissalam. Lewat Ismail alaihissalam lahirlah orang-orang soleh yang kemudian berakhir dan berujung di Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah bapaknya para nabi. Kemudian Allah munculkan Imran, keluarga Imran, wala Imran. Ketika tiga disebutkan semuanya nabi, mulai dari Nabi Adam, Nabi Nuh, kemudian Ibrahim dan keluarganya, kemudian disebut keluarga Imran. Imran bukan nabi, Imran manusia biasa, tapi dari Imran lah kemudian nanti lahir yang cucunya Imran adalah seorang nabi. Dari Imran lahirlah Maryam, dari Maryam lahirlah Isa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil. Jadi insyaallah mati Allah Subhanahu wa taala. Ada satu pertanyaan besar, kenapa ini semua dibuat? Titik tekannya ada pada kalimat ala Ibrahim, keluarga Ibrahim. Jadi sebenarnya yang Allah inginkan dari kita adalah bagaimana kita mencontoh ketaatan keluarga Ibrahim dan kesabaran mereka. Itu yang Allah harapkan dari semua pengulangan kita yang alami dari tahun ke tahun. Dan itu menjadi cermin buat diri kita. Karena kalaulah sholat itu menjadi cerminan buat diri kita, pada saat setiap 5 waktu kita disuruh untuk menuju dan melihat ketaatan kita dan keluarga kita. Karena situ pada saat kita duduk tahiyat akhir misalnya, kita bersalawat kepada Nabiullah Muhammad SAW dan Nabi Ibrahim AS. Kita bersalawat kepada kedua orang itu, tidak cuma kepada dua orang itu, tapi juga kepada keluarga. Wa ala Muhammad, wa ala ali Muhammad, ali Ibrahim, keluarga Muhammad dan keluarga Ibrahim. Kenapa kalimat itu yang kemudian diulang? Kenapa doa-doa itu yang kemudian dipanjatkan? Kenapa permintaan keselamatan kepada mereka dan keluarga mereka yang disampaikan? Bukankah semua aktivitas yang terkait dengan haji itu semua mencontoh dari dua manusia, dari dua manusia, Ibrahim alaihissalam dan keluarga menjadi tonggak pertama bagaimana ibadah-ibadah itu dihasilkan. Rasulullah Muhammad SAW kemudian memberikan syariat itu kepada kita semua sehingga kita melakukan syariat yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi nasyaallah mati Allah SWT. Dari sinilah kita mesti berpikir bahwa sungguhnya Allah harapkan dari semua pengulangan ini adalah koreksi kita terhadap keluarga kita. Cerminan Ibrahim alaihissalam, cerminan Ibrahim alaihissalam dan keluarganya itu sesungguhnya lah yang harus kita lihat dari tiap bulan Dzulhijjah ketika ada kejadian demi kejadian itu dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah pertanyaan paling mendasar. Dan perlu kita tahu bahwa
Ibrahim alaihissalam memulai segala sesuatu dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita mengalami satu hal apapun yang terjadi dalam rumah tangga, maka mulailah itu dengan doa. Mulailah itu dengan doa. Ibrahim alaihissalam pada saat menempatkan anak dan istrinya Ismail di sebuah rumah yang tidak ada penghuninya, tidak ada tumbuhan di sana. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzar inda baitikal muharram. Rabbana liqimus shalah. Ini catatan pertama kita. Catatan pertama kita bahwa ketika Nabi Ibrahim alaihissalam memindahkan sebagian anak dan keturunannya, Rabbana inni askantu, sakan itu tempat tinggal. Jadi kalau sudah di pesantren, asrama-asrama itu disebut sakan. Sakan sama dengan sakinah yang kemudian kita sering katakan keluarga sakinah mawaddah warahmah. Artinya sebuah rumah yang kemudian hadir dalam kehidupan kita haruslah rumah yang memberikan ketenangan pada kita. Rumah yang memberikan ketenangan. Bukan rumah yang cuma tempat orang tidur, tinggal, kemudian pergi beraktivitas, kumpul lagi di rumah, tidur, tinggal di situ, kemudian makan, minum di situ, kemudian keluar lagi, tidak itu. Tapi rumah yang kemudian istrinya bisa memberikan ketenangan pada suaminya. Litaskunu ilaiha. Itu tujuannya seorang istri itu hadir di dalam rumah tangga. Litaskunu ilaiha. Bisa mendapatkan ketenangan dari seorang istri. Para suami di rumah itu bisa mendapat ketenangan dari seorang istri. Litaskunu ilaiha. Sebagaimana Adam alaihissalam pada saat diciptakan tinggal seorang diri di surga, kemudian Allah tidurkan dia. Kemudian pada saat tidur itu Allah ambil bagian dari tulang rusuknya. Kemudian dari tulang rusuk diciptakanlah Hawa. Kemudian pada saat dia terbangun sudah ada Hawa di sini. Siapa engkau? Aku Hawa. Untuk apa kau diciptakan? Kata Hawa kepada Adam, agar dirimu tenang. Agar dirimu tenang. Dan itu seperti sebagaimana yang Allah sampaikan dalam ayat Al-Ayat 21, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Istri itu untuk mendatangkan hari insyaallah mati Allah Subhanahu wa taala. Ini koreksi pertama kita. Apakah kemudian rumah yang kemudian kita sudah bangun cuma sekedar tempat tinggal kita, atau adalah tempat yang memberikan ketenangan pada kita, pada istri kita, pada anak-anak kita, pada cucu kita, dan semua generasi keturunan kita. Zuriyah, semua generasi keturunan. Apakah rumah itu menghadirkan orang-orang yang memberikan ketenangan satu sama lain dalam rumah tangga? Kita sebutkan. Yang pertama kali adalah yang dikatakan oleh Allah adalah bagaimana istri itu bisa memberikan ketenangan. Tentunya adalah orang yang punya kekuatan, suami yang memiliki kekuatan, yang kalau kemudian Allah katakan di dalam surah An-Nisa ayat 34, Ar-rijal qawwamuna 'ala nisa. Kenapa rijal itu jadi qawwam? Qawwam itu diterjemahkan kalau di dalam Al-Qur'an Al-Karim terjemahan kita disebut dengan pemimpin. Sebenarnya tidak sederhana itu. Dia ibarat pilar yang kokoh berada di tengah bangunan ini. Kalau satu pilar tidak ada, maka semua runtuh. Itu qawwam. Dia adalah sebuah pilar yang dimana dia memperhatikan seluruh keluarganya. Dia adalah pilar yang mendidik anak dan istrinya. Dia adalah pilar yang bertanggung jawab kehidupan dalam istri dan anak-anaknya. Begitu dia mengatakan aku tak terima nikahnya fulan binti fulan dengan mas kawin tersebut tunai, hari itu semua yang dilakukan seorang istri menjadi tanggung jawab. Hari itu semua hal yang dilakukan seorang istri menjadi pertanyaan dari Allah Subhanahu wa taala terhadap dirinya. Itu kewam. Dia harus punya sifat taubat. Itu yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Pada saat Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk pergi meninggalkan anak dan istrinya yang diletakkan di sebuah lembah yang tidak ada tumbuhan di situ. Ini askantu min dzurriyyati biwadin, di lembah, wadi di lembah. Waidil zar yang tidak ada tumbuhan. Zara, kalau tidak ada tumbuhan tidak ada air.
Kalau tidak ada tumbuhan, tidak ada air, berarti binatang aja nggak mau tinggal di situ. Binatang tidak akan mau tinggal di situ. Tidak ada tumbuhan, tidak ada air. Allah minta Ibrahim alaihissalam meletakkan anak dan istrinya di situ. Indah baitikal muharram, itu yang istimewa. Tapi letaknya di sisi rumah Allah yang mulia, yang hari ini kita kenal dengan Ka'bah. Hari ini kita kenal dengan Ka'bah. Gak ada air, gak ada orang di lingkungan itu. Gak ada alat buat ambil status. Gak ada alat buat chat, gak ada. Begitu kemudian Nabi Ibrahim diperintahkan untuk berdakwah ke wilayah Syam, maka dia berjalan. Sosok yang kuat ini, yang taat pada Allah Subhanahu Wa Taala ini, sekalipun kemudian saat berat meninggalkan istri dan anaknya, anak yang masih bayi, yang dia sudah menunggu anak bayi ini 80 tahun lamanya. Riwayat menyebutkan 80 tahun lamanya Ibrahim alaihissalam menunggu kelahiran seorang anak, dan Allah berikan Ismail. Begitu diberikan Ismail, diletakkan di sebuah lembah, dan kemudian Allah suruh pergi. Tapi lembah itu istimewa karena dekat dengan Ka'bah, dekat rumah Allah yang mulia. Ini pelajaran kedua. Kalau kita punya rumah, harus ada sentral masjid di dekat rumah itu. Harus ada masjid di dekat rumah itu. Kalau kita berkeluarga, anak-anak kita nanti berkeluarga, maka diarahkan kalau mereka mencari rumah, cari rumah yang dekat masjid. Cari rumah yang dekat masjid. Karena dengan cara itu, dia selalu mengingatkan 5 waktu untuk bisa mendekati Rabb-nya. Indah baitikal muharram. Tujuannya apa? Rabbana liyuqimus shalah. Tujuannya, ya Rabb kami, supaya anak turun kami ini menegakkan salat. Rabbana liyuqimus shalah. Yang ketiga, artinya Allah ingatkan di dalam rumah tangga cerminan kita itu, kita lihat keluarga Ibrahim dalam ketaatan kepada Allah. Dan ternyata yang pertama kali Ibrahim alaihissalam tujukan ketika pindah ke tempat itu adalah Rabbana liyuqimus shalah. Ini jadi konsentrasi kita di rumah tangga. Ada masalah enggak dalam rumah tangga kita tentang sholat kita? Sholat kita sebagai suami, sholat kita sebagai istri, sholat kita sebagai anak. Ada masalah enggak dengan sholat kita? Apakah sholat itu cuma sekedar kita lakukan untuk menghilangkan kewajiban kita, ataukah sebuah kesadaran penuh bahwa kita nggak mungkin hidup tanpa Allah? Kita tidak mungkin hidup tanpa Allah. Semua hal yang kita lakukan Allah awasi. Semua hal yang kita minta sumbernya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Segala keputusan yang diberikan dalam hidup kita adalah keputusan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Muslim yang pertama kali harus dia kuatkan ikatan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Rabbana liyuqimus shalah. Rabbana liyuqimus shalah. Itu pertanyaan besar di kita tentang sholat kita, tentang sholat anak-anak kita, tentang sholat istri-istri kita. Itu yang jadi pertanyaan besar. Seperti apa? Siapa akan ditanya? Kita para suami, kita para ayah akan ditanya di yaumil akhir tentang apa yang kemudian kita lakukan dan apa yang dilakukan oleh istri dan anak-anak kita. Kita para suami, kita qawam. Qawam itu yang harus kuat. Puncak qawam adalah al-fadl. Al-fadlnya qawam itu adalah akhlakul karimah. Akhlakul karimah itu buah dari akidah dan ibadah. Jadi dengan kata lain, seorang suami pertama kali harus diberesi adalah masalah akidah dan ibadahnya. Akidahnya kokoh, ibadahnya ibadah yang selamat, ibadah yang baik, ibadah yang merujuk kepada Rasulullah SAW. Itu pertanyaan berikutnya. Sholat kita gimana? Dan tidak ada ibadah yang kemudian diajarkan oleh Rasulullah secara terstruktur selain sholat. Kenapa? Karena sholat yang pertama kali ditanya nanti di yaumil akhir, pertama kali dihisab urusan sholat kita. Itu pertama kali. Pertama kali yang dihisab adalah urusan sholat kita. Di yaumil akhir pertama kali urusan sholat kita. Itu kenapa Nabi Ibrahim minta Rabbana liyuqimus shalah. Itu kenapa di dalam surat Toha di ujung akhir sedikit lagi sekitar 3-4 ayat sebelum akhir surat Toha, Allah katakan wa'mur ahlaka bis-shalah. Kepada siapa perintah itu? Kepada Rasulullah Muhammad SAW. Wa'mur ahlaka bis-shalah. Wa'mur ya Nabi, ya Muhammad, ahlaka bis-shalah.
disisipkan di situ. Kalau kita sisipkan di situ, wa'mur ya Nabi, ya Rasulullah, ahlaka bisolat. Perintahkan anak engkau untuk perintahkan keluargamu untuk sholat. Wa'mur ahlaka bisolat. Wastabir alaihi. Tidak wasbir, tapi wastabir. Wastabir itu butuh kesabaran yang sangat kuat, meningkat. Kenapa? Karena mengajarkan anak sholat, menyuruh anak sholat itu jauh lebih berat ketimbang menyuruh orang sholat. Jauh lebih berat ketimbang menyuruh anak orang lain sholat. Menyuruh mendidik anak untuk sholat, keluarga untuk sholat jauh lebih berat ketimbang menyuruh orang lain untuk sholat. Wastabir alaihi. Kemudian Allah katakan, kamilah yang memberikan rezeki. Kami tidak meminta rezeki, tapi kamilah yang memberikan rezeki. Kenapa? Karena kita selalu punya anggapan bahwa ibadah itu seperti sebuah transaksi. Itu yang ada di kepala kita. Allah katakan ibadah sholat itu bukan transaksi. Kami tidak minta rezeki dari kalian. Apakah kalau kalian sholat kemudian rezeki kami bertambah? Tidak, bukan kami yang minta rezeki dari kalian. Kami yang memberikan rezeki kepada kalian. Gak ada urusannya sholat kalian sama rezeki kalian. Gak ada urusannya. Kalau kalian nggak sholat, nggak ada masalah. Bahkan dalam surat Al-Kahfi, Allah sampai katakan, "Faman syaa falyu'min, wa man syaa falyakfur." Kamu beriman silakan, mau kafir silakan. Begitu kata Allah. Mau beriman silakan, mau kafir silakan. Sholat. Yang ketiga tadi sholat kemudian terus. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam sampai menambahkan doa. Padahal seorang nabi sampai mengatakan Rabbi ij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Itu kita semua hafal. Hampir semua kita semua hafal. Rabbi ij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Ya Rabbku, jadikanlah aku bisa mengerjakan sholat. Kita minta dulu diri kita. Jangan lupakan. Kita orang tua jangan pernah lupakan bahwa kita minta supaya diri kita bisa menegakkan sholat. Wa min dzurriyyati, baru anak turunan. Kadang-kadang kita orang tua lupa mendoakan anak menjadi sholat, kita lupa mendoakan diri kita menjadi sholat. Kadang kita doa supaya anak itu bisa hafal Quran 30 juz. Kita lupa bahwa meminta pada Allah bisa hafal Quran 30 juz. Kita doakan anak kita, tapi kita bukan mendoakan diri kita sendiri. Rabbi ij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Jadi sholat itu pertama kali harus memperbaiki diri kita dulu, baru anak turunan kita. Bukan cuma itu. Kemudian doa dilanjutkan, faj'al afidatan minan nas tahwi ilaihim. Nabi Ibrahim minta supaya faj'al afidatan minan nas, supaya Allah jadikan hati sebagai manusia itu tahwi ilaihim, supaya melihat kepada anak turunannya Nabi Ibrahim. Orang kalau bisa melihat anak keturunan kita, senang dengan anak keturunan kita, karena apa? Pasti karena akhlaknya. Ibu-ibu di sini, di lingkungan ini, kalau punya anak, kemudian anak itu baik, ibu jaga bukan main. Kemudian kalau dilihat ada anak, kemudian dia main dengan sekelompok anak, kemudian anak itu suka berkata kasar, berkata yang tidak semestinya, maka ibu bilang, tolong nak, jangan main sama kelompok anak itu, karena anak-anak itu bicara nggak benar, kasar. Kita akan bilang begitu. Tapi sekarang rumit. Kalau mereka main Mobile Legends, mereka bisa memaki antara teman dan sama temannya. Mereka maki-makian di situ. Dan bapak ibu yang nggak tahu, bapak ibunya kira anaknya baik-baik saja, soleh, lisannya baik. Padahal dia mau main Mobile Legends, pada saat kemudian dia main bareng sama temannya, itu online, mereka bisa saling memaki, mengucapkan kata-kata. Itu yang kita tidak tahu. Kita tidak tahu. Artinya, ternyata ada yang miss kita. Kita nggak tahu apa itu Mobile Legends. Kita nggak tahu apa yang mereka ingin capai sampai tingkat immortal. Kita nggak tahu. Immortal, abadi. Pakai istilah agama, abadi.
khalidina fiha abadan. Tapi mereka nggak abadan, nggak kemudian abadi. Kenapa? Karena setelah 3 bulan diriset oleh server, dia main awal lagi. Dia main awal lagi. Saya harus tahu itu kenapa. Karena itulah hari ini. Itulah hari ini. Bukan gangsing seperti yang biasa tahu, bukan kemudian main patok lele seperti kita dulu. Bukan itu permainan anak hari ini. Bukan. Akhlaknya banyak al-afidata minan nas tarbiyalah. Orang senang melihat anak-anak itu karena akhlak baik. Yang terakhir, warzuqhum minas thamarat la'allahum yashkurun. Yang terakhir, doa Nabi Ibrahim. Warzuqhum minas thamarat. Ini pelajaran mahal. Dan berikan rezeki pada mereka dari buah-buahan. Semua kita tahu, Nabi Ibrahim alaihissalam tinggal satu lembah yang nggak ada tumbuhan di situ, nggak ada air, nggak ada air. Tapi permintaannya minta diberikan rezeki berupa buah-buahan. Apa yang menjadi pelajaran buat kita? Nggak ada yang nggak mungkin buat Allah. Tidak ada yang tidak mungkin buat Allah. Itu pelajaran mahal. Nggak ada yang nggak mungkin. Semua mungkin. Sepanjang kita minta pada Allah, maka Allah berikan pada kita. Warzuqhu. Tapi rezeki yang Allah berikan itu harus mendatangkan kesyukuran. Kalau ada di antara kita kemudian sudah bekerja memberikan rezeki, tapi anak nggak tumbing bersyukur, istri nggak tumbing bersyukur, yang harus dilihat adalah cara kerja kita seperti apa. Apakah rezeki yang kita dapat kita bawa pulang ke rumah kita berikan pada anak istri kita adalah rezeki yang betul-betul dipastikan halalnya? Nah, itu pertanyaan. Kenapa? Bagaimana kalau kemudian rezeki haram itu menumbuhkan diri seorang anak? Hatinya tumbuh dari barang haram, tangannya tumbuh dari barang haram, otaknya tumbuh dari barang haram. Kemudian bagaimana mungkin kita berharap kesolehan dari seorang anak? Warzuqhum minat thamarat la'allahum yashkurun. Rezeki itu harus mendatangkan syukur. Anak kalau dikasih barang, alhamdulillah, Bun, makasih. Anak kalau dikasih, walaupun barang yang kecil, alhamdulillah Bun, makasih Bun, makasih Mi, makasih Ma. Nggak ada yang ini aja. Ini mah banyak di pasar. Itu tidak bersyukur. Ada masalah sama kita. Menghadirkan anak yang kemudian nggak pernah bersyukur dengan apa yang kita berikan, menghadirkan istri yang nggak bersyukur tentang apa yang kita berikan, ada masalah dengan keluarga. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an al-azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Barakallahu li wa lakum tilawatahu innahu ghafurur rahim. Alhamdulillah alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin yazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Hari ini insyaallah Allah Subhanahu wa taala kita ingatkan ulang. Yang pertama, di rumah kita itu tidak sekedar tempat tinggal, tapi dia harus mendatangkan ketenangan membuat seluruh isi dalam rumah tangga kita. Suami yang tenang, istri yang tenang, anak-anak yang tenang. Dan itu memisahkan tempat yang betul-betul mendatangkan ketenangan buat semua isi yang ada di rumah itu. Yang kedua, supaya rumah kita itu berorientasi pada masjid, dekat dengan masjid, supaya anak-anak kita bisa belajar untuk hidup dan sholat berjamaah, sebagaimana Rasulullah dan sahabat yang mulia pada saat pertama kali mendirikan, pada saat tiba di Madinah, yang didirikan adalah masjid, bukan tempat perdagangan, bukan, tapi masjid. Kemudian yang ketiga, bagaimana kemudian anak-anak kita ini atau keluarga kita ini betul-betul memperhatikan sholat, karena cuma sholat yang diajarkan oleh Rasulullah, sampai bahkan urusan kapan mulai memerintahkannya, wa'mur ahlaka bis-sholat, sampai kemudian Rasul mengatakan mulu auladakum bis-sholat wa hum abna'u sab'in.
perintahkan anak-anak sholat di usia 7 tahun. Wadribuhum alaiha wa hum abna'u asyri sinin. Pukul mereka kalau mereka nggak mau pada usia 10 tahun. Ada 4 tahun. Ada 4 tahun kita disuruh mendidik anak serius untuk urusan sholat. Mulainya dari 7. Tidak boleh keluar kalimat perintah untuk anak sholat kalau belum 7 tahun. Yang adalah contoh yang kuat, yang adalah ajarkan. Kalau dia tidak mau sudah biarkan di rumah. Tapi 7 tahun baru keluar kalimat perintah. Dek sana masjid sudah azan, itu 7 tahun. Di usia 4 tahun, 3 tahun, nggak ada. Dek udah azan ke masjid, nggak ada. Dek azan, adek mau sholat di mana? Di rumah atau di masjid? Tidak ada kalimat perintah. Dek ayah mau ke masjid, mau ikut nggak? Nggak ada kalimat perintah. Kalimat perintah baru keluar di usia 7 tahun, di usia anak tamyiz, di usia masuk tahapan pendidikan anak di tufulah akhir. Tufulah akhir dari 7 sampai dia balik, itu tufulah akhir. Tufulah awal itu setelah selesai rodoah kejusuan sampai dengan 7 tahun, itu tufulah awal. Tufulah akhir mulai 7 tahun perintah sholat di situ. 4 tahun serius ngajarin anak sholat. Tidak cuma sekedar mengerjakan sholat, tapi dia tahu seperti apa pentingnya sholat buat hidup dia. Kalau ini beres, anak ibu pergi dimanapun, anak bapak pergi dimanapun, di belahan bumi dimanapun, nggak perlu khawatir. Karena hubungan dengan Allah sudah baik, Allah yang menjaga dan mengawasi kita. Bukan kita. Kita bukan pemilik sesungguhnya. Pemilik sesungguhnya dari anak kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat yang keempat itu adalah masalah akhlak. Yang kelima itu adalah masalah rizki yang harus kita perhatikan, rizki yang mendatangkan rasa syukur. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan wa afina ma huwa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i wal amwat wa tabi' bainahum bil khairat rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Amin. Allahumma izzil Islam wal muslimin. Allahumma ansur ikhwanana mujahidin fi Filistin wa fi Gaza wa fi kulli makan wa fi kulli zaman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.